Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga ojol di seluruh dunia nih Son nih, ya kan? Oh lagi ini ya demo ya? Bukan lagi demo dong, apa sih? ya kan sekarang ojol merupakan salah satu profesi yang punya jenjang karir tertinggi Son, karena ada yang jadi wamen Son maksud gua, ya kan? Gak terpikirkan itu ya? Iya, kata siapa jadi ojol nggak ada jenjang karir ya Son? Nah, Ya kan? padahal ojol kan maksudnya motor itu kan dari sendiri kan ya? Bukan maksudnya dikasih kan? Enggak, bukan. Maksudnya Mobil juga kredit sendiri kan? motor itu kan ada singkatan soalnya Son. Apa tuh? Menteri Kotor maksudnya. Ada lagi. Tapi gila sih itu mobil impian ente itu kan? Oh iya, Nissan Iya, GTR iya. ya. Apalagi duit cepet kan? Itu Impian- mimpinya kan? Oh semua orang itu, Oh, semua orang lah, semua semua orang orang. ingin duit cepet dong pasti Iya dong. sih. Tapi harus yang halal insya Allah ya. Yes. Apa Benar. emang jauh hari-hari gini apa emang? Apa ya? Duit cepet bisa yang halal. Hah. Konten ada. Kan lama juga cairnya gimana sih? Oh iya. Gimana sih? Tapi kan gak sama di TV. Tidak. Gagal deh masuk TV deh. Gagal deh. Oke deh kalau gitu mendingan kita langsung mulai aja episode Yes. yang sudah ditunggu-tunggu ya. Ini adalah beberapa materi yang sudah ditentukan bersama ya dengan para sobat loteng dan kita berdua gitu ya di live kita di setiap hari Selasa. Oke. Buat kalian yang pengen nonton live kita langsung aja join Discord-nya, link ada di deskripsi, nanti kita bakal infoin di sana, oke? Oke deh kalau gitu langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih cerita asli Sleeping Beauty itu ternyata kelam banget Son. Asli diapain Jat? Dengerin nih ya. Oke. Jadi apa yang mau gue ceritain ini itu semuanya beneran Son, bukan sebuah teori konspirasi atau cocok logi doang. Waktu lo kecil pasti pernah nonton Sleeping Beauty kan? Iya. Jadi sebenarnya kartun buatan Disney ini itu terinspirasi dari sebuah cerita dongeng yang dibuat di tahun 1634 Son. Dongeng ini berjudul Sun, Moon, and Thalia yang menceritakan tentang seorang bangsawan yang memiliki anak perempuan yang bernama Thalia. Di suatu hari seorang peramal bilang kalau si Thalia ini tuh akan mengalami kecelakaan karena serpihan serat rami Son. Apa itu Rami? Jerami. Oke. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba si Thalia ini tertusuk serpihan rami di bawah kukunya yang bikin dia langsung jatuh koma. Sampai koma. Sampai koma. Bukan tidur kayak di Sleeping Beauty. Beberapa tahun kemudian, seorang raja yang sedang berburu tiba-tiba masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Yang ternyata itu rumahnya si Thalia. Kemudian raja menemukan Thalia ini lagi tertidur, Son. Nah, ini perbedaan besarnya sama Sleeping Beauty. Kalau di film Sleeping Beauty, dia karakter ceweknya dicium terus kebangun kan. Kalau di sini beda nih, Son. Jadi begitu si raja ngelihat si Thalia lagi tidur, dia langsung gituin si Thalia, Son. Dalam keadaan pingsan. Hal ini tentunya membuat Thalia hamil, Son. Bahkan pas dia ngelahirin pun, itu dia belum dalam keadaan sadar. Ia kemudian melahirkan anak lelaki bernama Sun dan perempuan bernama Moon yang kemudian dirawat oleh peri. Di suatu hari, salah satu dari anaknya itu ada yang ngisep jarinya Thalia, Son. Ya namanya juga anak-anak ya, Iya, masih iya. suka ngisep-ngisep gitu Iya, maksudnya. iya. Ngisep jempol kan? Menghisap jarinya tadi kan dia. Lalu kemudian Son, serpihan rami yang bikin si Thalia ini koma itu terhisap keluar. Nah itu yang bikin si Thalia sadar lagi. Sekarang gantian Sun yang koma. Iya, titik sunnya malah katanya. Enggak, bukan. Ya semuanya sadar, nggak ada masalah. Kecuali satu masalah ini, Son. Tentunya selain masalah si raja yang kelewat mesum ya, soalnya dia itu udah punya istri ternyata, Son. Waduh. Ya kan, jadi ada ratunya lah. Iya. Bukan cuma raja iya. doang. Di suatu hari istrinya tahu soal Thalia dan anak-anaknya. Tentunya dia marah dan menyuruh koki untuk memasak anaknya itu yang Sun dan Moon tadi, yang kemudian nantinya itu akan dijadikan santapan raja. Sedangkan si Thalia itu mau dibakar tuh sama dia, Son. Tapi semua rencana itu gagal. Pas tes DNA ternyata nggak sesuai, nggak cocok. Bukan. Karena rencana pendek sekali lagi gue keluarin lagi tuh jokes lama tuh ya kan. Hal ini membuat si ratu dihukum mati karena sudah melakukan percobaan pembunuhan kepada Thalia kan. Dan si Thalianya ini kemudian menikah dengan raja. Oke. Ngeri banget kan ceritanya? Kok bisa gitu dijadiin dongeng ya? Kayak gitu Son emang. Soalnya ini tahun 1634 ya. Maksudnya orang Udah dulu lama. sadis maksudnya. Iya, orang dulu kan censorship kan belum ada, Oh, Bos. iya. Iyalah, di Indonesia sendiri film dulu lebih parah, Bos. Iya. Daripada film KPI gitu belum ada ya? belum. Kecuali film-film yang ada di streaming service sekarang kayak Son.
Itu mungkin bisa bersaing sama zaman dulu filmnya. Jadi sebenarnya dongeng Sun, Moon, dan Thalia ini itu udah beberapa kali dialusin ceritanya. Karena ya cerita ini terlalu parah lah kalau misalnya dipakai buat dongeng ke anak-anak gitu kan. Akhirnya diadaptasi, dialusin di tahun 1697 oleh Charles Perrault. Lalu dialusin lagi ya kan sama Grimm Brothers di tahun 1812. Dan yang terakhir dialusin lagi sama Disney Son di tahun 1959. Setiap dialusin tuh judulnya berubah, ganti. Ya kalau di sini judulnya jadi Sleeping Beauty. Jadi ya diubah lah gitu. Jadi kisah yang romantis, musikal, dan aman buat anak-anak. Jadi yang awalnya dari kisah selingkuh dan assault yang dipaksakan jadi kisah cinta, diubah jadi kisah cinta yang tulus. Dan musuhnya kalau di Sleeping Beauty kan si Maleficent ya. Angelina Jolie kan? Ya Angelina Jolie yang main yang terakhir. Bukan istri raja lah maksudnya gitu musuhnya. Itulah bedanya kira-kira. Tapi emang gue sering denger sih kayak cerita Disney ini kadang diadaptasi dari, maksudnya cerita yang kelam-kelam gitu ya. Tapi kebanyakan konspirasi. Kalau ini beneran ini. Ini beneran ini. Gila ya. Ya Ada kan? rekornya soalnya ya. Ada rekornya, adaptasinya ya. iya diadaptasi dari tahun berapa ke tahun berapa, diadaptasi lagi, diubah lagi, dihalusin lagi gitu. Gitu cerita dongeng. Sampai akhirnya jadi cerita Sleeping Beauty. Nggak bisa dipungkiri sih, maksudnya film anak-anak kan banyak yang diselipin emang buat jokes dewasa kan kadang. Nah. Buat orang tuanya nonton. Buat orang tuanya alasannya Jadi, begitu ya. Iya TTA gitu kan, yang tahu aja jadinya. Bener. Karena anak kecilnya mungkin nggak sadar juga gitu ya. Iya nggak ngelihatnya sadar. ya. Pas gede, apaan nih? Gitu. Nah, ya kan. Atau subliminal message bisa juga, Oh, ya kan, iya, yang diselipin pelan-pelan, ya kan. Yang ekstrim gitu. Biar terbiasa gitu loh, gitu, ya kan. Lagi tidur loh, San, bayangin San. Mas ceritanya begitu Sleeping Beauty asli. Tapi kayaknya nih kalau nggak ada anak ya, maksudnya nggak lahir ya, kayaknya nggak Masih sudah dinikahin deh. bercerai kalau nggak ada anak ya San. Itu maksudnya San. Kalau nggak ada anak gue ceraiin tuh bini gue gitu maksudnya. Nggak usah dibunuh. Nggak usah dibunuh, cerain aja ya. Kan banyak orang begitu. Ini kalau nggak ada anak udah gue ceraiin istri gue. Ternyata buangnya ke sana sih, emang sih banyak sih. Ente pasti udah siapin kan peluru itu. Enggak lah, tidak mungkin. Makanya ente maunya child free kan? Enggak lah. Iya. Minimal 3 tahun pertama ente nggak mau ya? Enggak. Child sudah banyak, tapi di septic tank semua sekarang. Walaupun sebenarnya ya kalaupun dialusin gitu ya, tapi ya itu bisa jadi pindah doang gitu Son. Jadi yang tadinya terlalu frontal diubah jadi subliminal gitu loh maksud gua, ya kan. Tetap ada kayak pesan-pesan yang kurang baik untuk anak. Kadang-kadang ada juga sih gue temukan tuh di film-film Disney ya kan. Kayak ada pesan yang jorok-jorok atau misalnya kayak yang apa As About Illuminati itu ya kan. Yang di Donald Bebek tuh kartunnya itu. Iya. Ya kan? Itu kan sebenarnya kan subliminal message tuh. Jadi menurut gue ya di sini nggak suci-suci amat juga maksud gue gitu. Apa ya, gue pernah denger ya, aduh gue lupa lagi. Maksudnya bisnis yang bener-bener gede yang gak kotor tuh kayaknya gak ada deh kayaknya. Tergantung ya. Kalau gue berani bilang sih kalau di sini agak parah sih. Oh ini yang ekstrim yang parah Agak ya. ekstrim sih. Kayak PH-PH yang besar nih sekarang sering banget maksain masukin unsur-unsur kelamin selain yang diakui di Indonesia gitu. Oh Banyak bro. Iya, Di kartun apa iya. sekarang udah ada. udah deh. Udah ada di kartun beberapa. Gila, Iya itu yang bikin kan maksudnya anak-anak akhirnya jadi oh ada ya seperti ini ya udah kita maklumi gitu kan. Saya sih kurang pro ya Iya yang sih. seperti itu ya. Saya kurang pro. Kayak ngebiasain lah balik lagi ya. Ngebiasain. Takutnya nanti maksudnya oh ya lucu juga ya kalau kayak gini gue kayak gitu juga kan bisa juga Son. Lah bisa sih aja. namanya anak kecil bisa Namanya sih. anak kecil terpengaruh ya kan. Iya. Jadi emang kita harus melihat mengawasi tontonan anak kecil. Entah itu ponakan kita apa itu anak kita gitu loh. Iya. Iyalah. Minimal child protect-nya dinyalain lah minimal. Iya. YouTube Kids gitu ya Son, ya. YouTube Bener. Kids. Saya ada pembahasan nanti tentang YouTube Kids nanti tapi nanti habis ini. Oke. Ya kan? Seru banget ini. Tapi berpotensi membuat kita bermasalah nanti takutnya. Tapi bodo amat gak apa-apa. Itu di live-nya deh. Ini tetap gue sampaikan untuk para penonton. Oke. Jadi ya banyak lah kalau misalnya punya anak atau misalnya punya ya mungkin kalau ponakan kita nggak begitu peduli kali ya. Punya anak lah misalnya kita punya anak gitu kan. Nggak cuma dari kartun doang, dari sosmed juga ya kan. Sosmed kan sekarang fokusnya kan nge-push iklan mulu ya kan. Ada juga tuh konspirasi yang bilang katanya sosmed itu banyak yang fokus nge-push iklan make up ke anak-anak umur 14 tahun. Biar mereka sedini mungkin pakai make up ya. Tapi iya sih sekarang. Sedini mungkin. Sekarang udah mayoritas beda sama zaman kita lah at least Beda ya. banget lah dulu SMA jarang Nggak banget yang pakai make up, ada hampir orang nggak ada. bedakannya kayaknya jarang deh. Iya, hampir nggak ada lah gitu ya. Iya. Sekarang coba kalau lihat anak SMA. Kenapa tuh? Ya, bedakan. Saya nggak pernah anak SMA sih tapi nggak pernah lihat. Itu ada anak SMA langsung gini saya. Ya kan?
Gitu ya kan. Banyak yang lebih dandan lah daripada zaman kita dulu. Itu maksud gue begitu. Iya. Nah ini ngomong soal make up Syed, gue ada cerita ini, wah seru banget nih tentang make up nih. Oh spesifik boleh. nih ya. Coba ceritain. Oke. Lo tau gak sih ada orang yang jadi sultan gara-gara nyolong make up doang Syed? Loh, di Andara apa bukan nih Son Sultannya Son? Itu kan produknya gak colong. Oh enggak. Emang aja kan nanya doang. Siapa tahu tetangga Raffi Ahmad maksud gue gitu loh. Iya kan. Iya. Maksudnya gitu. Jadi orang ini bernama Mac. Dan namanya udah Mac ya. Iya bener kan? juga. Bener. Kurang up-nya doang ya. Kurang up-nya doang. Bener. Di tahun 2012 Mac ini bikin toko di Amazon yang jual make up kelasnya yang high end, yang tinggi, kelasnya yang mahal. Brand kayak Lancome, Mars, Tarte, pokoknya mahal-mahal lah. Awalnya legit Jet. Jadi dia beli, simpen di rumah, packing sendiri, kirim sendiri. Sampai suatu hari dia mendapatkan ilham yang jenius. Apa itu? Dia mikir kan, kalau gue nyolong make up langsung dari toko, profit 100%, modal nggak ada. Dan ternyata beneran dieksekusi Jet. Jadi dia nyolong make up dari toko, terus jual Amazon, dan ternyata laku keras. Karena harganya lebih miring pasti Harganya kan. miring. Tapi Mac ini nggak puas. Dia mikir lagi tuh, wah ini kalau gue nyolong sendirian lama nih. Jadi mendingan gue rekrut orang. Nah akhirnya dia bikin tim cabe-cabean Jet. Sorry maksudnya cewek-cewek muda nih sini. Oh iya. Dia suruh nyolong di toko make up. Habis itu hasil curian mereka dikumpulin ke Mac, terus dijual lagi di Amazon. Selama beberapa tahun dia jalanin sampai di tahun 2018, duitnya udah banyak banget. Sampai dia bisa pindah dari Arizona ke California. Beli rumah 1,3 juta dolar atau 20-an miliar rupiah Jet. Wah. Tapi ya namanya manusia, dia masih nggak puas juga sih. Dia rekrut lebih banyak cewek dan mulai nyebut mereka California Girls. Jadi sistemnya rapi banget tuh, kayak sindikat. Dia kasih daftar belanja curian via chat, terus mereka jalanin dah. Bahkan dia sampai nyebarin jaringannya keluar California, bayaran tiket pesawat, hotel, rental mobil, biar anak buahnya bisa nyolong di negara bagian lain. Wah, nggak ragu-ragu ya dia ekspansi Son. Dan bayangin nih, ada satu anak buahnya sih bisa dapat $57.000 atau 900 juta rupiah setiap bulan sih. Wah, tapi setelah mendengar income cewek umur segitu di OnlyFans nggak begitu kaget saya Son. Emang 19 juta lebih apa? Hah? 19 juta rupiah lebih? Lebih lah. Kok tahu? Ada di TikTok lewat kan. Podcast gitu. Iya. Podcast orang iya. saya kerja di OnlyFans begini. Sophie Rain, lo tau gak Sophie Rain? Tahu lagi kayaknya. Gue sih Terkenal taunya tapi di terkenal TikTok kan. karena dia sering di podcast Sering, maksud kita gitu kan. iya. Sering lewat di podcast. Itu kalau nggak salah itu sehari itu dia $300.000 kalau nggak salah. Sumpah kalau nggak salah nih, ini boleh di cross check lagi deh. Gue inget dia pernah nyumbang di podcastnya Mr. Beast $500.000 kan? $1 juta. $1 juta ya. 1 juta benar. Tapi itu tidak untuk ditiru ya teman-teman ya, karena itu sama dengan menjual harga diri kalau menurut saya gitu ya Son ya. Tapi kalau donate-nya gimana sih? Hah? Kalau donasinya? Donate ke Mr. Beast-nya. Maksudnya donate kemana nih? Ke Sophie. Oh, enggak, jangan juga lah. Jangan juga Buang-buang duit lah buat Iya, apaan, iya, gila iya. lu. Nah gue lanjutin ya. Tapi yang namanya kriminal itu kan gak ada yang abadi. Namanya mayat disimpan sebaik-baiknya pasti kecium juga baunya. Ekstrim sekali. Toko-toko kayak Sephora dan Ulta itu kan lama-lama sadar barangnya suka hilang kan. Mereka kasih laporan sama rekaman CCTV ke polisi. Tahun 2023 2 California Girls ketangkep tuh pas lagi nyolong di Ulta. Dari situ polisi cek HP mereka. Ketemulah chat dari si Mac dan list barang curiannya tuh. Kena deh. By the way nih si Mac nih gak sendiri ya. Dia berdua sama suaminya, namanya Kenneth. Akhirnya mereka ditangkap dan lo tahu berapa total uang yang mereka dapat Chat? Berapa tuh? Sekitar 130 miliar rupiah. Wow, hampir $9 juta kayaknya ya. 8 juta lah kira-kira. 8 jutaan 8 ya. jutaan ya. Cuma dari nyolong make up. Dan mereka akhirnya dijatuhin hukuman Chat. Oke. Tapi cuma bentar banget, 5 tahun doang. 5 tahun doang keluar. 5 tahun doang keluar. Wah, Dendanya dia harus jual rumahnya buat balikin semua uang yang hilang. kerugian lah. Tapi kan itu gak semua. Iya pastilah. Ada yang dari luar kota juga menang ketrek. Itu paling dari ulta-ulta aja tuh. Iya, palingan yang dari situ doang ya. Iya, kalau nggak yang at least list chatnya kebaca Iya, lah yang atau ada apa. list chatnya ya. Tapi sebenarnya susah juga sih. Dari toko kan semuanya curian sebenarnya. Tapi emang Sephora itu nggak begitu ketat sih dalam menjaga tokonya emang. Iya. Itu cukup terkenal tuh kalau misalnya lu masuk ke Sephora, makanya kan kadang ada orang yang misalnya, aduh lupa pakai parfum nih, Iya, iya. mampir ke Sephora nyemprot ke badan sendiri kan. Iya kan di sana kan lu pengen nyoba parfum kan ya udah lu coba aja. Bebas botol berderet gimana. Nggak ada mbak-mbaknya yang nungguin ya. Iya, Wah, iya. mau lihat parfum apa gitu nggak ada di sana nggak ada. kan. Emang kalau yang gue tahu di luar negeri itu terkenal kalau penjaga Sephora kurang ini Jet. Kurang apa Maksudnya tuh? kurang Kurang apa? ajar. Hah?
Iya sih, kurang ajar sih Kurang ngomongnya ajar kan, di luar. bener kan? Iya Nah bener iya sih. bener, kurang ajar. Sama kayak nggak ditanyain, nggak Kurang apa, ramah lah gitu ya. jutek, kurang ramah gitu. Kalau di luar ya, kalau di sini nggak tahu deh. Di sini enggak lah, di sini baik-baik Di sini aja. baik-baik aja. Baik-baik aja kok di sini. Lo ya kemarin kan? di live ngomongnya nggak gitu kayaknya. Baik kok di sini. Iya iya iya. Enggak ya, di live gue gak pernah ngomong jelek kok. Baik kalau yang di sini mah. Iya, cuman emang nggak ngehampirin lo. Oke. Tapi gue sih seneng kalau kayak gitu. Iyalah. Gue nggak seneng gue kalau misalnya belanja kayak diikutin terus ya, nggak seneng. Sama sih. Gua nggak Karena seneng. nggak beli ya? Enggak lah, bukan karena nggak beli lah. Zaman dulu mungkin lah itu. Lo udah liat itu gue berapa? Apa day one or day one son? Hah? Udah liat itu gue belum? One day or day one. Saya dibeberin di sini. Aja. Gitu, akhirnya ketangkap juga lah ibaratnya gitu ya. Dari tadi yang sampai orang rela bayar Set, buat supaya nggak disamperin penjaga toko. Ya kan? Suka lihat kan konten-konten gitu kan? Emang ada ya? Ada cuy. Kayak dia introvert banget nih misalkan. Kayak nggak mau komunikasi gitu lah. Jadi pas masuk, tapi ini toko mewah sih. Dia bayar, tolong nggak usah ditemenin gue. Oh gitu. Kayak ngetip gitu, nggak usah temenin gue lihat-lihat aja sendiri. Wih, gila. Semuanya dikasih tuh. Satu Semua doang karyawan yang nyamperin doang. Ntar ada yang nyamperin lagi tuh yang lain. Emang yang punya. Yang lain ada yang nyamperin lagi nanti. Kayak bosnya juga gak gitu kayaknya. Gitu ya. Itu kalau Iya. cara apa, apalagi Gen Z sekarang banyak yang introvert banget ya orangnya kan. Berarti gitu caranya soalnya ngasih Iya. tips itu dah, salam tempel ya. bener. Ya begitulah pokoknya ujung-ujungnya pasti kejahatan pasti ketahuan juga ya in the end ya. Yes. Dan menurut gue emang kurang smart sih kalau misalnya bikin kayak sindikat orang nyolong make up misalnya kan. Kenapa Ya, kurang smart? Ya bikin brand make up aja lah. Nanti kan ada yang minta Susah nyuci di situ, dong. minta nyuci di situ. Iya kan? Lah, iya dong. Itu nggak bakal ketangkap kalau itu bos. Iya sih benar. Iya juga. lah, gimana Benar sih? juga. Iya, ntar ada yang nyuci kan enak gitu. Tapi Aman. dilema juga sih. Maksudnya itu dia bikin dulu baru dicuci. Hah? Apa pas mau cuci baru bikin. Nah, itu kan misteri yang tidak akan pernah terpecahkan kan? Ayam sama Iya kan? telur nih. Iya, nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya. Ditangkap juga nggak bakalan kan maksudnya kan? Terus mau tahu dari mana kan gitu kan? Oh, iya, belum tangkap ya? Ya nggak bakal lah, nggak bakal ditangkap lah, Oh, gue gak tahu lagi. nggak bakal ditangkap lah. Gila ya. Iyalah begitu. Iya, ya iya, kan? iya, iya. Itu baru menjanjikan kalau menurut Itu gua. menjanjikan. Iyalah. Gila. Tapi 5 tahun gila sih. Lu kalau dapat 130 miliar tapi 5 tahun masih mau gak sih? Maksudnya di penjara 5 tahun. Iya, tapi Dapat 130 miliar. Wah nggak mau sih gua kayaknya. Mungkin kalau gua masih umur belasan kayak gua mau kayaknya. Kalau sekarang udah game changing banget itu 5 tahun. Tapi 130 miliar tuh. Emang iya. Gila lu. Jadi kalau Enggak lu lah, itu kan duit haram. Iya sih. Cuma kalau lu taruh di obligasi deposito gitu sebulan bisa 300 juta ya. Tidur dong. 300 juta. Tidurnya kan di sel tapi Sih. Kan 5 tahun tidur di sel. Pas Tidur keluar, doang sih emang. biar mention. Tapi di sel. tapi umur belum 40 ya. Terus nanti bisa dipotong setengah juga ya Chan ini. Apa tuh? Hukumnya kan bisa dipotong setengah. Iya dong. Iya, belum lebaran kena Nah, lagi. dapat remisi ya, Nah. berkelakuan baik. Donor darah 9 bulan. Nah, setahun bisa berapa kali tuh donor darah kan? Iya benar. Tipes-tipes dah. Dihitung misalnya kan ditangkap 5 tahun gitu kan, kali 12 60 bulan ya kan. 7 kali donor darah udah keluar dari penjara langsung son pulang. Iya kan? Dapat Indomie lagi. Nah, sama biskuit lagi ya. Begitu ya saya. Jadi 5 tahun cukup worth it ya soalnya kalau 5 tahun ya. Hah? Kalau secara Di hitungan negara ini cukup worth it menurut gue 5 tahun. Iya, itu ya kan? benar-benar sih masih worth it banget sih. Masih worth it sih menurut gue sih. Tinggal tidur 3 juta tiap bulan. Iya. Kecuali Oh enggak dong, kan lu pasti begitu ditahan kan lu ada harus berapa mengeluarkan sih dana. emang sebanyak Oh itu? gede Oh, lah, gede juga lah, enak aja lu. Per bulan bayarnya itu. Cukup lah tapi lah. Iyalah, walaupun ada kalau lu DPR ya aman sih kan per bulan 30 juta kan anggaran sewa rumah apa? 50 ya? 50 juta ya. 50 juta. Beras udah Sebulan berapa? 50 juta. Beras udah Berapa? 12 juta. 12 juta masih. Kan dihitung sama Jerome kan. Dihitungin sama Jerome tuh. Jadi kayak sehari itu lu bisa makan 12 kilo kalau nggak salah. Gila. Gila. Berasnya beras Jepang kali. Itu udah dihitung beras premium ya. Oh iya. Kan sekali makan paling 100 gram. Iya, 200 gram. Iya benar. 50 juta sebulan kan? Nah. Bisa nginep di Kempinski tiap hari kan? Nah, itu dia.
Worth it ya. Worth it lah. Kecuali dia nggak bisa donor darah sih ya. Nah, Itu. Tapi ngomong-ngomong soal darah nih Son, gue ada sebuah konspirasi ya kan tentang golongan darah paling langka di dunia Son. Oh, itu tadi nggak bisa donor darah berarti ya? Bukan dong. Kalau sering donor darah berarti kan tidak langka darahnya. Oh. Iya dong. Iya Iya benar, kan? Ini benar. sangat langka nih. Sangat langka ini. Di Indonesia bahkan di bawah 1% yang punya golongan darah ini Son. Dan ini ada hubungannya dengan alien. Oke, dengerin ya. Lo tahu gak sih konspirasi kalau orang yang golongan darahnya minus itu katanya alien Son? Minus gimana? Maksudnya minus di sini tuh kayak A minus, B minus, AB minus dan O minus Son. Sebelum kita masuk ke konspirasinya, gue jelasin dulu ya tentang golongan darah ini. Jadi gini Son, golongan darah tersebut yang minus-minus ini itu masuk ke dalam golongan darah RH negatif. Di mana orang yang memiliki golongan darah tersebut itu tidak memiliki antigen RH atau biasa juga disebut antigen D. Di dunia, populasi orang dengan golongan darah RH negatif ini itu cuma 15% doang Son. Yang banyak kan anti-Gen Z tadi kan? Bukan. Di kantor-kantor. Milenial banyak sih. Milenial banyak anti Gen Z. Kalau kita pencinta Gen Z ya Son ya. Iyalah. Pencinta Gen Z kalau kita. Sedangkan yang berdarah RH positif itu 85% ya Son. Jadi yang negatif itu cuma 15% satu dunia. Biasanya golongan darah ini tuh ada di orang-orang Caucasian atau bule. Kayak di Eropa itu ada sekitar 15% populasi RH negatif. Terus di Amerika Utara juga 15% populasi orang keturunan Eropa yang punya golongan darah ini. Sedangkan kayak di Asia dan Afrika, RH negatif ini jarang banget ditemuin Son. Bahkan jumlahnya tuh kurang dari 1% populasi dunia. Nah sekarang ke konspirasinya ya. Karena yang darahnya RH negatif ini jauh lebih sedikit, maka mereka dianggap sebagai the real darah biru Son, oleh orang-orang. Ya karena langka gitu. Kan emang yang punya duit di 100 juta kan cuma 1% kan? Ya itu dia ya kan. Tapi kan cuma butuh 3 juta per bulan untuk jadi orang yang sangat kaya Son katanya Son. Iya kan? Iyalah spending di atas 3 juta Anda sudah sangat kaya itu. Iya benar juga. Ya kan? Kita sudah satu golongan dengan Hotman Paris berarti Son. Dan Timothy Ronald. Anehnya nih Son, orang-orang yang berdarah RH negatif ini itu mayoritas berasal dari sebuah wilayah yang terletak di antara Spanyol dan Prancis yang bernama Basque. Jadi Basque ini tuh merupakan sebuah wilayah otonom yang punya bahasa, budaya, dan sistem pendidikan sendiri. Keempat punya cheesecake juga kayaknya itu sih. Enggak, beda, itu yang di-pick kalau itu. Tapi secara politik dan pemerintahan, sebagian tuh masih ngikut Spanyol dan sebagian lagi masih ngikut Prancis. Ya mirip-mirip Catalonia lah Son kalau di Spanyol. Nah yang anehnya nih Son nih, bahasa Basque ini unik banget. Soalnya bahasa mereka itu benar-benar nggak berasal dari bahasa Eropa manapun gitu Son. Padahal kan letak mereka di Eropa sebenarnya. Walaupun memang bahasa Basque ini udah ada duluan sebelum bahasa Indo-Eropa masuk, yaitu sekitar 9.000 tahun yang lalu. Tapi di Eropa jarang lah bahasa yang seunik bahasa mereka ini. Makanya banyak konspirasi yang muncul. Apakah jangan-jangan mereka ini setengah manusia, setengah alien Son? Kalau setengah manusia setengah dewa kan udah ada tuh di Indonesia ya kan. Terus habis itu ada juga yang bilang kalau orang-orang RH negatif ini itu biasanya berambut merah. Ginger gitu. Ginger. Which is warna rambut merah kan adalah hasil mutasi ya Son sebenarnya. Nggak ada yang asli warna Nggak merah ada yang ya? asli warna merah, itu hasil mutasi warna merah itu. iya. Terus habis itu nih Son nih, dari 612 spesies primata yang ada di dunia, cuman manusia Son yang punya golongan darah RH negatif. Hewan ada golongan darah juga ya? Ada golongan darahnya juga. Primata ya, bukan hewan ya. Tapi sekali lagi ini kepercayaan barat ya menyamakan dengan primata ya. Terus habis itu Son, ibu dengan RH negatif yang sedang mengandung anak dengan RH positif itu bisa mengalami reaksi imun yang menyerang janinnya sendiri Son. Jadi seakan-akan ya udah kayak perkawinan silang antar dua spesies berbeda lah ini. Iya. Sampai janinnya sendiri aja tuh bisa ditolak sama ibunya coba bayangin. Gila. Tapi sekali lagi ini hanya konspirasi ya Son ya. Gimana? Kalian percaya apa enggak sama konspirasi ini? Tulis di komen. Tapi itu tadi resiko ya, bukan pasti janinnya rusak gitu atau bermasalah gitu. Kalau ibunya RH negatif, anaknya RH positif, itu most likely akan bermasalah Son. Tapi mungkin masih bisa lahir ya. Tapi banyak interest. Bermasalah. Oh gitu. Masalahnya besar. Maksudnya gara-gara biaya rumah sakitnya besar Ya, biaya juga. rumah sakitnya, terus apa cewek pengen waterbird gitu kan, ya kan, jadi keluar lagi duit, ruangan harus VIP ya kan, ya begitu-begitulah masalahnya lagi kira-kira benar. Gue sempat lihat berita tuh. Sekarang di Cina ya ngeluarin robot yang bisa ngandung janin. Oh gitu. Jadi ada janinnya gitu. Udah ada prototipenya bentukannya. Jadi bisa ngelahirin di robot itu nanti. Oh, Kayak janin buatan maksudnya gitu lah. sel telur sama spermanya disatuin di robot tersebut. Gue nggak tahu sih, tapi ya kayak bayi tabung sih sebenarnya ya. Apa Sama nggak sih? robotnya gini-gini? Ya gimana kan nggak tahu Gua tadi nggak katanya. lihat sih, masih prototipe. Katanya rilisnya mulai di open itu 2026 katanya sih. Di Cina tuh. Katanya nggak tahu tapi benar nggak ya. Tapi kadang-kadang ya dilemanya ya, karantina suka gampang rusak gitu maksudnya. Nanti kalau suatu hari anak kita rusak gimana itu? Enggak, sekarang udah aman lah. Sekarang udah bagus sampai ya. Sekarang udah lah. bagus benar. Mau spek apa bisa bikin. Bener.
Jangan-jangan nanti kedepannya bisa request kan, gue mau anaknya nih kayaknya tinggi gitu, bisa taunya kan. Harusnya bisa. Bisa Tapi ya? itu urusannya bukan soal ngelahirin di robot lagi, itu lain kan. Urusannya soal milih-milih genetik gitu. Oh iya, atau Iya. ntar ada suntik-suntik genetik, Suntik-suntikan hormon genetik, iya misalkan iya, gitu. kalau itu iya. Tapi udah Itu nggak bisa. udah nggak berbahaya lah, Mm-mm. iya kan. Dan sudah di-develop ke arah sana. Nah, kalau Tapi bayangkan harganya berapa coba. Lu tau Itu. suntik apa namanya yang buat regenerasi itu apa namanya? suntik hormon, apa sih? Bukan hormon, yang buat yang orang-orang tua itu loh, Cuk. Ke Singapura kemana suntik apa namanya ya? Yang bikin bisa regenerasi tubuh kita. Emang Ada gila. Itu aja harga mahal sekali, Son. berapa sih kisarannya lo tau? Ratusan juta, Oh, Bro. tapi ya Ratusan juta. Itu regenerasi di sih. Indonesia, di Jakarta loh itu. Ada di Jakarta. Ada. Itu terkenal apa yang namanya Bapak lo tahu gak sih? Sumpah, itu orang-orang tua pasti tahu semua. Soalnya buat regenerasi tubuh gitu loh. Yang udah tua kan organnya udah somplak atau gimana gitu kan. Iya. Itu berlaku ke overall semua Semua atau aja. kulit doang gitu. Semua. Semua? Gila ya. Apa sih namanya? Stem cell. Stem Ah, cell. itu dia namanya. Itu ya regenerasi ternyata. Iya. Oh. Bisa bikin regenerasi tuh. Itu kan mahal banget, Jo. Suntiknya Kalau yang asli gue tahu mahal banget sih. 400 juta, Bro, di Jakarta, Bro. Kemarin sempat ribut kan kayak stem cell tapi murah gitu. Oh aneh sekali kan berarti kan. Iya. Kalau nggak salah ngambil dari apa gitu ya, gue lupa stem cell itu ya. Iya, DNA lintah kali dari mana kali. Pokoknya mahal lah itu. Itu aja Prosesnya mahal. mahal pasti. Itu aja mahal, apalagi nentuin misalnya anak kita mau gimana. Wah, Iya. Kakaruan Mungkin mahal lebih jauh lagi baru bisa murah kali. Soalnya kalau sekarang kan kayak suntik hormon kan masih banyak efek sampingnya ya. Oh iya, pastilah. Kalau misalnya enggak, semua orang udah suntik hormon. Iya. Yang gue tahu ada teman gue. Maksudnya yang pria tambah hormon testosteron gitu kan misalnya kan. Oh iya. Iya dong, biar Yang- keker apa ya. Yang gue tahu ada teman gue soalnya dia suntik hormon dari kecil gitu. Tinggi badannya sekarang 180-an lebih. Oh iya, gue juga ada teman gue begitu. Jadi tuh. dianya gede tapi ada yang mengecil sih. Apa tuh? Ada pokoknya salah ada satunya yang mengecil. Oh iya, suntik yang mengecil ya? Hah? Kan udah habis Oh, maksudnya iya, cairannya iya, keluar iya. habis jadi mengecil Mengecil, dong. Tadinya kan gede segini suntikannya kan. Tapi kan lu tekan. Iya. Jadi kecil kan? Bener sih. Iya, itu kan maksudnya kan? Iya, benar. Nah, Ya, namanya teknologi ya, kita tunggu aja jadi gimana ya. benar. Emang apa maksudnya dunia medis ini banyak sekali yang seru untuk dibahas ya, Son, ya? Buh, tinggal tunggu ahlinya yang datang ke sini nanti ya. Nah, Itu ya kan. dia. Kita masih menunggu ya, Son, ya, sampai Masih sekarang ya, Son, ya. menunggu. Kita tunggu aja nanti episode yang akan datang itu ya, Son, ya. Nah, Suatu hari nanti ya, tungguin aja. sekaligus Kandi reminder ini kayaknya. Nah, saya udah WA sih tadi, ya kan, gitu. Langsung tag orangnya ya, yang ahli medis. Sini dong. Ya kan, emang ya dunia teknologi medis seru ya kan. Nah, Teknologi apa namanya gadget juga bentar lagi bakal rame. Lu tau gak kenapa? kenapa? iPhone mau keluar kan sebentar lagi, San. Iya, September. Tanggal 1 September ya? Minggu depan keluar, iya. Kok cepet banget? Jadi pas video ini rilis, harusnya udah iPhone baru udah keluar di luar tapi. Di luar. Nggak tahu oke. di sini kapan. Nah ini ngomong-ngomong soal teknologi kan. Gue ada nih salah satu terobosan teknologi yang luar biasa. Tapi ada banyak konspirasinya sih. Pasti mau ngomongin kereta wus Anda ya, kereta wus ya. konspirasi. Kereta wus ya. Apa konspirasinya itu? Maksudnya konspirasinya akan menjadi sangat bagus nanti Son. Karena Karena kan emang mau sekarang udah sangat bagus ya. ditarik ke Surabaya kan. Oh, Iya, lu masih belum tahu. dipecah rutenya gitu. Mau Ya? ditarik ke Surabaya sampai Surabaya nanti. Tapi yang gue tahu nih melambat Chat. Tahu nggak kenapa? Kecepatannya. Kecepatannya. Kecepatan kereta apa kecepatan pembangunannya? Keretanya. Oh, Tahu nggak kenapa? kenapa? Karena ada transit. Oh, ada transit Ke kan. Kerawang dulu. Oh iya. Kan dulu kan bulas langsung nyampe kan. Sekarang jadi ada sempat jedanya dong. Wah. Transit dulu ke Kerawang baru maju lagi. Tapi kan tetap cepat. Tetap cepat. Iya kan? 350 kalau nggak salah kilometer per jam. 350. Masa sih? 350. Emang iya? 350. Oh, ya tetap cepat lah. Cepet Ya lah. kan, asal jangan bandingin sama Shinkansen aja, Son. Yuk. Lo tau gak sih ada orang yang bisa ngubah sampah plastik jadi bensin, tapi habis itu hilang sih. Wah, Demian ini ya. David Habis itu Copperfield ini. hilang. Serat hilang orangnya. Jadi orang ini bernama Julian Brown, seorang penemu sekaligus TikToker. Ada tuh ya TikToker jadi penemu ya. Ada. Ada ternyata luar biasa. Nemuin singa gitu-gitu banyak. Dance cover gitu ya Son ya. Nemuin dance cover ya kan. Bayangin umur 18 tahun aja dia udah belajar ngelas sendiri di garasi rumahnya. Dari situ dia obsesif banget Chat sama dua masalah. Apa tuh? Sampah plastik yang numpuk di mana-mana sama bahan bakar yang makin mahal. Padahal sudah disubsidi ya soalnya sampai tahun 92 juga ngakuin disubsidi kan katanya kan. Bukan ya? Ini bukan
bukan nonton yang itu ya? Enggak, ini Oh, bukan. Beda. Akhirnya disambungin lah dua masalah itu jadi solusi, Seth. Dia bikin sebuah mesin yang disebut microwave pyrolysis reactor. Jadi prinsipnya gini, plastik dipanasin dalam kondisi tanpa oksigen, bukan dibakar. Nah, molekul plastik itu pecah jadi cairan hidrokarbon. Hasilnya bisa bikin bensin, solar, bahkan jet fuel, Seth. Wah, aftur dong berarti. Nah, ya simpelnya ini oven tapi canggih banget lah. Dan ini bukan sekedar klaim doang ya. Waktu itu dia udah punya 5 prototipe. Pas dia tes, hasilnya dia bisa jalin mobil pakai bensin dari botol plastik bekas. Wah. Bahkan Asap Labs di Washington ngetes bahan bakarnya dan bilang lebih bersih dibanding solar biasa. Dibanding Pertamina Dex juga lebih bersih kan? Oh, kalah lah sama Pertamina lah. Gila. Sampai akhirnya dia membuat perusahaan bernama Nature Jets. Dan yang bikin dia beda, dia tuh transparan banget. Semua eksperimen mau gagal ataupun berhasil, semua di-share ke internet. Ya emang masyarakat kan pasti demennya yang transparan-transparan ya kan. Bener lah, yang otentik ya. Nah, makanya followers dia di TikTok terakhir gue cek itu 2,2 juta sih. Sampai dia itu diliput sama Forbes, bahkan dikasih dana $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah dari Alexis Ohanian. Dia co-foundernya Reddit. Emang bukan lagi Alexis. Bocornya ke situ ternyata dananya. Sampai suatu hari keanehan mulai muncul. Tahun 2024 salah satu reaktornya itu meledak. Kakinya kebakar parah sampai dioperasi. Dia akhirnya pindah ke Alabama, jauh dari rumahnya, biar bisa terus eksperimen. Sampai dia itu tidur di mobilnya, Seth. Kok bisa begitu? Gak ada duit soalnya kan. Jadi kerja di tempat panas lah, banyak nyamuk dan segala macam. Perintis dia maksudnya ya? Perintis. Walaupun tidurnya masih di mobil sih. Ya kan? Mobil van-van gitu yang gede itu. Iya, yang camper van Amerika. kan. Nah, tapi di Amerika itu hitungannya udah miskin itu orang yang tidur di trailer gitu, mobil-mobil trailer. Kan ya banyak yang jual second juga kan, murah-murah. Iya. Tapi bukannya itu makin bener lah, tapi situasinya malah makin aneh, Jat. Gimana maksudnya? Dia sering upload video gitu kan. Katanya sering ada helikopter malam-malam datang nyorot mobilnya. Diintai dia, Son. Diintai. Wah. Dia sempat ngomong ke kamera gini, gue tahu umur gue gak bakal panjang, makanya tiap hari gue pakai buat bikin sesuatu. Dan puncaknya di 9 Juli 2025, Julian bikin pernyataan terakhirnya di IG story. Dia bilang, gue lagi sering nih, tolong screen record ini. Abis itu beneran hilang tanpa jejak. Wah, ditangkap FBI ya. Nah, Pasti ada yang tidak senang dong energi alternatif diciptakan, Son. itu dia. Nah terus lanjutannya gimana? Akhirnya ibunya angkat suara 2 minggu setelah dia hilang. Karena banyak netizen yang nanya kali ya, ini gimana kabarnya Pasti. nih, gitu kan, Followers bersimpati. banyak. Ibunya Nia Brown bilang kalau dia itu aman, tapi dia nggak bisa bilang di mana atau bagaimana kondisinya. Cuma bilang demi keamanan dan keselamatannya dia nggak bisa bicara lebih lanjut. Polisi Atlanta juga udah klarifikasi kalau nggak ada laporan orang hilang bernama Julian Brown. Jadi secara resmi mereka anggap dia nggak hilang. Ya, cuman gimmick doang nih, jangan-jangan. Nah tapi ya tetap, maksudnya netizen kan berkonspirasi semua kan. Karena bisa dibilang sih ini sembunyi aja, bukan hilang ya. Dan maksudnya hilang dari radar dulu lah. Kalau sekarang posisinya dia kelihatannya aman karena Julian udah balik konten lagi dan bahkan bikin penemuan-penemuan baru lagi. Makanya benar ternyata ada quotes yang bilang, Zed, Apa itu? hal paling bahaya di dunia tuh bukan senjata, tapi ide gila yang bisa ngubah segalanya. Oh, jadi dia akhirnya sudah muncul lagi dan udah konten lagi tuh ya, Son ya? Sudah konten lagi. Oh iya, biasanya kalau misalnya orang hilang terus habis itu muncul tuh biasanya yang pertama mengurus orangnya biasanya. Badannya kurus ya kan. Oke. Iya. Tiba-tiba mukanya berubah beda katanya. Dulu mukanya nggak kayak gini kayaknya. Itu mah artis kali. Hah? Itu mah artis. Siapa tuh? Ya maksudnya kayak Kanye gitu-gitu kan. Enggak, Kan bukan. Tar saat dulu dong. berubah. Tadinya suka bercanda ya kan, tiba-tiba jadi pendiam. Iya, biasanya begitu kalau orang hilang tuh. Karena apa itu ya? Nggak tahu saya juga. Tapi kalau bagian ngurusnya doang sih saya tahu tuh gara-gara apa mengurusnya. Stres lah. Pikiran. Stres dan kan. pikiran itu maksud saya emang, dan diet juga. Iya. Diet dan olahraga tentunya pasti. gitu ya, Potong benar. lambung siapa tahu? Nah, Ozempic ya kan? Yes. Nah, ya kan? Gitu. Kan gini sekarang kalau joget kan gini ya. Di TikTok ya kan udah. Iya. Nah, familiar sebentar lagi dengan Ozempic ya, terutama di ibu kota. Maksudnya pasti nanti konspirasinya tidak akan berhenti di sini kan. Pasti kalaupun dia muncul, penonton akan memperhatikan dia. Ini Iya. orang yang sama apa diganti orangnya gitu loh. Iya. Makin belak-belakan apa diem doang gitu kan. Nah, Nggak makin berani. cool ya kan. Ada perubahan nggak maksudnya dari sifatnya dia atau apa Iya, gitu. iya, Orang-orang iya, langsung iya. ngamatin, nanti abis itu bikin konspirasi kalau dia dituker orangnya. Itu biasanya selalu kayak gitu tuh. Besok kita jalurnya. bahas di podcast ini. Nah,
Gitu ya kan. Pasti langsung, wah jangan-jangan ditukar nih orang ini. Yang asli sudah dihabisi oleh elit global atau oleh pemerintah ya kan. Iya. Sisa boneka doang jadinya. Iya, akhirnya cuman jadi konspirasi baru lagi ya kan. Tapi sebenarnya ada satu konspirasi nih yang menurut gue bisa jadi nyata di masa depan, Son. Apa tuh? Dan ini ada hubungannya dengan pemerintah juga. Oke, seru nih. Lu tahu gak sih rencana pemerintah untuk menghancurkan internet, Son? Dalam waktu dekat ini. Sudah berjalan. Wah. Jadi belakangan ini negara-negara besar kayak Amerika, Inggris, dan Australia itu lagi gencar banget, Son, untuk mengontrol internet. Nah, yang bikin gue mikir, jangan-jangan Indonesia juga mulai ngikutin jejak mereka nih, Son. Jadi semua ini berawal dari Inggris, Son, di mana mereka mengeluarkan sebuah pasal yang bernama Online Safety Act yang sudah mulai aktif sejak tanggal 25 Juli tahun 2025 kemarin, Son. Di mana pemerintah Inggris mengharuskan aplikasi-aplikasi yang berpotensi punya konten-konten yang bahaya untuk anak-anak buat ngelakuin verifikasi data pribadi ke semua usernya, Son. Lo bagus dong harusnya. Ya tergantung lo aware apa enggak tentang kebocoran data. Oh iya. Nanti sampai ke sana ya pembahasannya. Jadi banyak platform besar yang udah ngikutin ini, Son. Contohnya kayak Reddit yang minta verifikasi pribadi ke usernya lewat sebuah perusahaan yang namanya Persona. Terus Spotify juga, Son. Discord, bahkan YouTube, Son. Wih, Sebentar lagi. Semuanya bakal minta data pribadi lo deh pokoknya. Mulai dari selfie, nomor HP, sampai KTP pribadi lo, Son. Dengan alasan buat ngelindungin anak-anak dari konten yang berbahaya. ternyata itu masuk kategori ya. Gue kira yang ekstrim gitu loh tadi. Maksudnya kayak Website tontonan jorok ekstrim. gitu. Iya, gue kira kayak gitu. Enggak. Jadi kayak aplikasi sosmed apa segala macam itu juga Oke, pokoknya semua aplikasi yang berpotensi membahayakan anak kalau ditonton. Dan definisinya luas. Nanti gue sampai ke sana. Jadi nanti kalau lu mau dengerin lagu di Spotify, lu bakal dimintain KTP dulu, Son. Dan yang anehnya nih, Son, nih kayak YouTube misalnya. YouTube kan udah punya YouTube Kids sebenarnya. Alasan apa lagi yang mau lu pakai? Jadi ini kan udah aktif ya, Son, ya, pasalnya di Inggris. Sehari setelah pasal ini mulai aktif, sebuah aplikasi VPN yang bernama Proton VPN langsung naik sebanyak 1800% Son usernya. Bullshit. Dan bukan cuma Proton, hampir semua VPN itu melonjak drastis angka usernya. Kenapa, Bang? Kok orang-orang Inggris pada takut banget? Kan cuma dimintain foto KTP doang. Ya, tahu sendirilah berapa banyak kasus kebocoran di dunia ini gitu ya. Bukan cuma Indonesia loh, dunia. Bahkan sebuah perusahaan besar nih, Son, yang bernama Authentics yang kerjanya nampungin data verifikasi, itu aja kehack gede-gedean, Son. Sampai jutaan data pribadi itu klik semua di Telegram, Son. Iya, padahal spesialisnya dia ya. Spesialisnya dia udahan. Lu bayangin aja deh, data KTP kalian, selfie verifikasi, nomor HP itu semuanya ada di tangan hacker internasional. Bisa ngelakuin banyak hal itu mereka pakai data kita. Dan lu tau gak, Son, siapa kliennya Authentics? Siapa? TikTok dan X, Son. Yang bikin makin jadi bahaya nih, Son, ya. Konten-konten yang dianggap berbahaya bagi anak ini luar biasa luasnya, Son. Deskripsinya tuh luar biasa luasnya. Jadi bukan cuman misalnya konten jorok atau konten sadis doang gitu. Iya. Tapi sampai konten penting pun itu bisa keblokir. Bahkan di luar negeri mereka tuh udah mulai ngeblokir informasi soal climate change. Terus ya isu-isu sosial seperti yang terjadi di Gaza tuh ditutup juga. Jadi orang-orang ini pada jengah gitu, Son, sama dunia internet ini gitu. Makanya sekarang ada sebuah movement yang namanya A Clippy Movement. Dimana orang-orang tuh pada ngeganti display picture mereka jadi gambarnya Clippy. Jadi Clippy itu kayak semacam Siri-nya Microsoft Word kali ya, yang bentuknya kayak clip itu. Yang zaman dulu. Yang ada matanya, tahu kan lu? Tahu. Nah, kenapa pakai gambar Clippy? Karena zaman dulu Clippy itu cuma fokus ngebantu kita aja gitu, Son, tanpa nyolong-nyolongin data dan berusaha nyodorin iklan kayak kebanyakan aplikasi zaman sekarang. Jadi ini kayak bentuk perlawanan gitulah kepada perusahaan tech zaman sekarang. Ya termasuk ke Microsoft sendiri juga, Son, sebenarnya. Karena kan sekarang Microsoft juga aktif juga, Son, di dunia AI misalnya, OpenAI. Itu kan semuanya kan pakai data untuk AI trainingnya. Tentunya semua ini dilakukan karena orang-orang udah semakin muak dengan keadaan internet yang makin hari makin amburadul. Gimana menurut kalian? Tapi kenapa yang disalahin perusahaan ya? Kan ini gara-gara regulasi kan? Regulasi, ya regulasinya bisa jadi bekerja sama dengan perusahaan ya. Orang curiga bahwa movement ini itu dimulai dari Inggris, paham gak lo? Bukan berhenti di Inggris. Jadi dimulainya dari Inggris, nanti di Amerika katanya juga akan begitu, lalu di Australia takutnya semua negara akan begitu. Jadi negara yang mengaku dirinya demokrasi tiba-tiba mulai mengontrol dari situ. Pengumpulan data. Nah, ini kita nggak tahu kegiatan-kegiatan orang gitu loh. Biang keroknya ini sebenarnya pemerintah yang buat regulasi atau emang perusahaan yang minta? Ini soalnya kan kayak tadi, maksudnya beberapa perusahaan itu kan harus nyetor data lah anggapannya ya. Nah itu mereka simpen sendiri dulu atau udah ada penampungnya dari pemerintah misalkan yang mengeluarkan regulasi ya? Maksudnya datanya yang nampung siapa gitu? Apa masing-masing perusahaan atau pemerintah ada wadahnya? Oh enggak, masing-masing perusahaan lah. Aneh juga ya. Masing-masing perusahaan. Itu
bukan regulasi. Maksudnya yang nyetusin harusnya bukan pemerintah sih, kalau bukan yang penampungnya pemerintah. Ya kalau pemerintah minta masih dikasih. Oh ya itu beda cerita sih. Emang. Sama aja kan? Sama aja sih. Iya. Saya minta iya. datanya Anderson, datang ke misalnya ke IG kemana, Nggak bisa, ke kantor iya, Meta. Iya. Saya minta datanya nih Anderson Niko, sama Trisha, siapa. Nggak usah itu lah, minta data perusahaan kamu 3 tahun ke belakang dong. Wah gitu doang kan misalkan. Sadis juga ya. Bahkan mungkin setor tanpa diminta. Bisa jadi atau Bisa jadi. kita nggak tahu regulasi internalnya kayak apa ya kan. Karena Eksekusinya gimana. Karena gini, kalau mau melindungi tontonan anak, ada apa kau harus pakai verifikasi KTP gitu? Buat apa? Orang anak-anak tuh juga bukan orang bodoh gitu loh. Generasi Iya, Alpha, iya. generasi Z tuh orang-orang yang pinter juga gitu loh. Jadi kayak hal-hal seperti itu tuh sangat mudah sekali dilewatin gitu. Iya. Sebenarnya benar. mereka bisa pakai VPN. Ada cara lah, pastilah selalu ada kan. Ada juga yang melakukan verifikasi wajah pakai gambar AI. Iya. Iya, kan kasus kebocoran data tuh sering sekali terjadi udahan. Sering sekali terjadi kayak kemarin yang kita bahas juga kan di aplikasi T, ya kan? Sama juga tuh. Sama masalahnya juga. Iya, Nah, iya. katanya sih kontrol dunia internet dimulai dari situ katanya. Kan seharusnya kalau misalnya lu nggak mau anak-anak nonton ya, lu bikin apa kayak bikin Enggak kan maksudnya. lu blokir kayak website kalau yang parah banget gitu loh Iya kan. kan, semua mostly website yang besar kan udah ada parental control ya kan, yang kontrol orang tua itu kan settingannya. Iya ya harusnya sih ya. Iya kan, kayak misalnya Netflix lah atau apa segala macam kan ada semua. Pokoknya intinya gini lah, kalau misalnya kita merasa itu mah biasa aja bang, emang KTP gue udah kebuang ke sana sini misalnya gitu kan. Coba deh lihat orang-orang luar menyikapinya seperti apa. Coba Iya, lihat iya. orang-orang di barat menyikapinya seperti apa gitu. Sangat Tentang data ini. sangat ekstrim Mungkin ya. jangan-jangan nih kita belum kena getahnya gitu loh. Jangan-jangan kita belum kena getahnya. Karena mungkin yang kriminal masih belum paham mungkin. Masih belum paham kali. Belum nyemplung ke area situ lah. Ada sih yang udah paham pasti, tapi mungkin Ya. belum ada kasus yang besar yang bikin Iya. orang tuh sangat wah. Sekarang lagi nyayur jangan-jangan jadi. Karena belum aware orang kan. belum tahu Iya, mungkin. tapi ya kalau untuk yang kayak anak-anak muda sih gue yakin udah mulai aware lah, pelan-pelan lah. Mulai di tempat umum kayak mikir-mikir buat apa? Lebih mikir lah buat konekin wifi di publik itu gua sih mulai mikir. Bener-bener enggak gue kalau gue. Iya. Tempat umum connect wifi enggak deh. Mulai ke arah sana lah, aware gitu lah ya. Mungkin, mudah-mudahan ya, kita- gampang itu ngehack gitu kan. Segampang itu emang, segampang itu. Dan Nah. kalau lu punya data pribadi lu bisa pakai buat apa aja. Simpelnya aja gini aja, kalau gue megang KTP lo, gue bisa pakai buat pinjol misalnya. Iya, Simpelnya begitulah. simple. Ya kan, gitu aja tuh satu hal yang simpel aja tuh. Hal-hal lain masih banyak lah gue yakin. Yes. Nah itu ntar kita bakal bahas mungkin sama bintang tamu yang Dengan seorang hacker paling terkenal di Indonesia ya Son ya. Tapi itu terlalu early untuk membocorkan itu. Tapi insya Allah Iya, jadi iya. ya. Biar yang belum tahu tuh jadi tahu gitu. benar. Seberapa pentingnya sih sebenarnya data-data kita ini gitu loh. Yes, mungkin bisa digunakan buat apa aja sih sebenarnya? Buat apa aja? Lu tahu tapi di Roblox kalau lu mau ngomong nih ya kan game Roblox, lu harus naruh KTP Son di situ. Son. Udah terjadi. Ya udah terjadi lah. Oke. Lu baru bisa ngomong. Kalau lu nggak naruh KTP, lu nggak bisa ngomong. Berarti belum punya KTP tandanya kan? Belum punya KTP. Kesannya, pengennya kayak gitu kan? Atau pakai punya orang tua kan banyak lah Banyak cara lah. lah ya. Iya, menurut gue itu cukup bahaya ya kan, walaupun ya saya melakukan di Roblox jujur. Tapi tidak di tempat lain lah. Takut juga bro. Nah ini pas nih ngomongin soal hack, gue ada cerita juga tentang pembajakan, Cok. Oh, Tapi kali ini pembajakan. bukan digital. Oh, pembajakan fisik nih ya. Nah ini adalah transportasi. Wah, Lo tau gak sih ada pembajakan pesawat paling konyol di dunia, Cok? loh, kenapa tuh konyolnya? Jadi gini, Ethiopian Airlines Flight 961 baru terbang sekitar 20 menit dari Aba-Aba menuju Kenya. Udah siap berarti? Apa tuh? Kan dari aba-aba kalau udah nggak bukan? Bukan ya? Bukan Oh, ini. bukan. Udah sendiri-sendiri soalnya sekarang. Tiba-tiba ada satu orang lari ke kokpit, terus diikutin 2 orang lagi. Mereka teriak-teriak ke penumpang dan langsung dobrak pintu kokpit. Co-pilotnya digebukin, terus diusir keluar. Padahal lagi main Mobile Legend dia. Waduh, tidak sadarkan diri bukan? Oh iya bisa juga ya. Iyalah. Mereka bilang ada 11 orang pembajak di pesawat itu. Padahal aslinya cuma 3 orang doang. Mereka maksa pilotnya yang bernama Kapten Leul Abate buat terbang jauh sampai ke Australia. Nah masalahnya ini pesawat Boeing 767. Jadi cuma ngisi bahan bakarnya yang pas-pasan sesuai sama rutenya lah. Rute pendek gitu, bukan buat nyebrangin samudra apa segala macam. Bahkan si Abate ini juga udah nunjukin indikatornya kalau bahan bakar tuh nggak cukup memang. Tapi para pembajaknya tetap nggak peduli. Katanya mereka baca di majalah kalau Boeing 767 bisa terbang selama 11 jam. Baca di majalah Trubus kali Son, bukan? Majalah Trubus Buset, itu majalah Trubus tanaman ya. dong.
Jadi menurut mereka si kapten ini ngibul lah, bokis nih. Untungnya Abate ini sangat berpengalaman sih. Lo tau gak kenapa? Kenapa? Karena dia udah punya lebih dari 11.000 jam terbang. Dan sebelumnya dia udah pernah dibajak 2 kali sih. Emang money cannot buy experience emang ya. Jadi ini ya pembajakan ketiga dalam hidupnya. Dia coba ngulur waktu, ngajak ngobrol, nyari cara. Dia sempat usul juga buat mendarat di Mombasa, buat isi bensin lah, isi bahan bakar. Tapi sayangnya Mufasa waktu itu sedang di pinggir tebing gitu ya soalnya. Akhirnya ditolak makanya. Yang bikin makin parah nih, salah satu pembajakan malah duduk di co-pilot, terus malah minum whisky. Malah nyantai ya baratnya ya. Malah nyantai, malah sambil main-mainin tuas pesawatnya. Wah. Tapi karena Abate ini udah pengalaman, dia punya trik. Waktu dia pura-pura ngikutin arah ke Australia, dia sebenarnya belokin dikit ke arah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, namanya Comoros Island. Jadi kalau bahan bakarnya habis, masih ada daratan tuh buat dia emergency landing. Akhirnya bener aja, salah satu mesinnya mati. Abate pakai intercom ngasih tahu ke penumpang kalau mereka akan crash landing. Dia juga minta pramugara buat ngasih instruksi brace sama jangan tiup pelampung dulu. Nah ini informasi yang krusial sebenarnya dan banyak orang suka lupa. Kalau udah di dalam kabin tuh jangan ditiup dulu ya pelampungnya, karena itu bisa bikin orang kejebak dalam air. Oh. Jadi pas dia misalnya mendarat di laut, malah ngampang semua ke atap pesawatnya, nggak keluar. Karena kan pelampungnya ini kan. Contoh nyatanya kayak kasus ini. Jadi banyak orang terjebak di dalam pesawat. Oh, gara-gara udah narik duluan kali ya. Udah niup ditiup duluan ya. gara-gara panik kan. Akhirnya susah dia misalnya mau berenang ke sononya karena kan ada pelampungnya di sini. Iya. Malah ke atap gitu. Akhirnya pesawatnya nyoba mendarat di laut ya kan. Tapi sayap kirinya itu nyangkut ke air duluan. Langsung muter terus hancur total kebelah dua. Dari 175 orang, 125 meninggal, 50 selamat, termasuk kapten dan co-pilotnya yang selamat. Si penjahatnya Habis semua. Dan lo tau Pulau Comoros ini kan salah satu tempat wisata ya. Jadi sampai ada rekaman asli dari turisnya sih yang lagi ada di pantai itu. Oh, jadi ada pesawat mau jatuh nih direkam, direkam gitu. Bener-bener wah. Oh iya. Jadi kalau misalnya nyari footage itu banyak sebenarnya gitu ya. Dan sering dipakai di TV juga. Wah. Footage ini. Jadi kan kalau itu kan footage Pulau Comoros itu sama Pulau Komodo ada kan katanya dengar-dengar. Oh. Ada yang dijual apa gimana nggak? Banyak sih soalnya kan itu apa harus jualan villa juga kan sekarang kan. Oh iya benar. Gimana lakunya sih? Pasti. Bentar lagi ya influencer datang ke sana pasti untuk mereview ya kan. Nah kalau kita sih pasti kita bagus-bagusin nanti ya. Tapi kalau kita nggak ada baik kita jelek-jelekin di sini. Bercanda. Habis tragedi ini di tahun 1996, dunia penerbangan banyak berubah di sini. Jadi security makin ketat, perhitungan bahan bakar mulai diawasi, dan prosedur untuk pembajakan makin jelas. Wah ngeri juga ya berarti ya kalau misalnya orang sampai melakukan pembajakan pesawat begitu ya. Ini tadi tahun berapa tuh? 1996. 1996 ya, hitungannya masih lumayan baru lah ya, sekitar mungkin 29 tahun yang lalu lah kira-kira tuh. Iya. Ya kan, fast math. Ya kan. Soalnya dekat sama tahun lahir ya. Enggak lah, jauh dari tahun lahir lah. Jauh. Tahun lahir bokap gue ya. Oh. Dekat sama tahun lahir bokap gue emang. Iya. Jadi itu masih lumayan baru itu ya. Tapi di Afrika memang sering terjadi pembajakan sih memang sih. Pasti sih. Cuma Jadi, itu loh, pada nggak ngerti gitu. Pada nggak ngerti apa ya? Maksudnya minta ke Australia terbang jauh gitu. Oh iyalah. Ya kalau dia pintar ya dia nggak ngebajak pesawat son. Lah iya kan, kerja dong. Iya sih. Iya dong, kerja, karir bagus ya. Tapi kan? kayaknya buat mikir sampai pesawat tuh kayaknya emang agak pinter juga sih, mesti mikir juga kan. Juga lah, itu nggak mikir buktinya. Ya kan mesti ngelewatin security. Ya nggak tahu kan kalau orang pengangguran kan ada aja pemikiran-pemikiran muncul. Kayaknya enak ya kalau misalnya kita ngebajak pesawat gitu lagi ambil ngopi, ya kan smoking. Ratusan orang. Iya, ambil ya kan bisa aja begitu. Koper satu misalnya kan. Diapain tuh kopernya? Diambil ya kan. Ini kan kopernya kali ambil satu koper ternyata Rimowa. Nah, ya kan. Udah tutup tuh balik modal. Iya. Tapi kan tidak cukup dia dengan itu. Iya kan, sih. pasti dia ingin lebih dong, begitu. Jadi emang sering terjadi pembajakan di sana ya, maksudnya di. At least zaman dulu lah. Kayak tadi pilot satu orangnya udah 3 kali. Bahkan sampai sekarang negara-negara Afrika itu sering ada pembajakan, tapi bukan pembajakan pesawat, pembajakan kapal gitu seringnya. Yang gue tahu ya begitu, negara-negara yang maksudnya sering terjadi pembajakan antara Afrika, kalau enggak di Cina juga dengar-dengar itu katanya juga ada pembajakan gitu apa yang dibajak kan? tuh Ya misalnya DVD gitu kan. Enggak, bukan itu ya. Maksudnya dipelajari lalu dibikin lebih murah. Iya. Tapi jadi bajakannya beda-beda lah. Tapi itu loh, kalau di Afrika yang gue tahu ya, itu banyak banget orang Cina ya, Set. Banyak sekali. Masa ya? Serius. Ngapain dia? Soalnya ada kenalan gue
emang tinggal lama, bertahun-tahun lah lama di sana ya kan, di Afrika itu. Isinya ya banyaknya orang Cina semua ya. Dia buka pabrik atau apa gitu. Oh. Jadi udah kayak wah banyak banget Cinanya nih. Iya mungkin sih, Gitu. karena kan negara Cina ya ini ngomongnya, bukan orang Cina ini ya. Dari negara Cina lah. Dari negara Cina kan. Ya negara Cina kan emang fokusnya kan nge-push keluar. Iya benar. Fokusnya tuh lebih ke ekspor dia. Jadi pemerintah tuh ngedorong pabrik misalnya bagus dikit, udah lu ekspor. Kasih subsidi apa bagus pemerintahnya. Bagus, makanya dia ya. ada di mana aja, bisnisnya banyak ya kan di banyak daerah dan bisa menguasai akhirnya karena dapat advantage dukungan pemerintah itu loh. Itu beda sama Konoha ya. Tadi kan, Beda Konoha. dukung ekspor tadi ya. Kalau ini dukungnya ekspor set kalau Konoha kan. Iya, Konoha masih inilah pusing lah, maksudnya mikirin apa ya elah 2000 aja nggak bikin lu miskin. Nah, ya kan? Masih di situ levelnya Konoha itu, Son. Tapi ya tetaplah harus kita dukung lah ya kan, program-programnya apa segala macam. Karena kita sempat baru hari ini kita ada mendukung program pemerintah sebenarnya. Program apa tuh? Nah, kita nyoba mau padel ya kan. Padel ya kan. Kita dukung programnya. So, kita apresiasi sebenarnya itu. Oh, emang program pemerintah padel? Loh. 19 juta lapangan padel? Oh iya benar. Pemungutan pajak 10%? Iya kan? Nah, ya kan? Benar juga program pemerintah itu hampir ya. Hampir tadi, tapi nggak jadi ya. Iya. Nggak jadi. Karena ternyata sekarang tanggal 25 Agustus ya Son ya. Iya kan? Masa orang-orang demo kita dukung pemerintah yang bener aja Son. Nggak jadi akhirnya kita pedul, oke? Ya oke, kalau gitu sekarang kita saatnya baca komen. Yes. Oke, komen pertama dari Wonogiri X Noah sahabat 463. Nah, ini sahabat Noah ini soal. Ini selalu komen nih. Hampir selalu komen. Wah, ini makanya kita apresiasi ya dengan kita baca. Oke. Gunung Sindur Bogor hadir selalu menyimak tontonan setiap hari. Luar biasa. Iya, ini sering banget komen nih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Wonogiri ya. Thank you so much. Tonton terus ya. Yes. Jangan bosan-bosan. Komen selanjutnya nih, Syat. Ini salah satu klarifikasi nih, Syat. Apa itu? Komen dari @inyong N8R 3349. Ente di rumah paling berisik. Kayaknya Bangsan bener deh. Bangsat paling berisik di rumahnya. Oh, itu salah besar. Salah besar itu. Orang-orang yang bertemu saya, yang sudah bertemu saya ya, secara langsung itu kaget biasanya. Oh gitu. Iya, kaget. Iya. Loh, kok di ini meriah sekali, kalau ketemu kok nggak meriah katanya. Gitu, gak percaya. Kan ini Tanyain deh sama orang-orang yang udah foto sama saya kan tuh. ini di rumah ya tadi bilang. Di rumah? Yang ini yang komen, yang gue komen bilang kan di rumah yang berisik. Dia bilang gue di rumah gue diem. Yang sensitif itu masalahnya. Oh, sensitive hearing. Oh, enggak lah, di rumah gue justru enggak gue. Oh. Sering di kamar gue. Iya. Sering di iya, kamar, iya. kalau enggak kerja di ruang kerja. Oh. Iya, jarang banget gue ngobrol Jadi tuh. @inyong nih salah berarti. Oh, salah besar. Oke. Salah besar itu ya. oke. Inyong tolong tarik kata-kata Anda ya. Tarik kata-kata Anda. Yes. Nggak apa-apa, saya silahkan tanya sama orang-orang yang pernah bertemu saya, oke? Oh. Gitu. Iya. Nah, cukup. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah ya, karena itu ada Disrespect Plus. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Yes. Discord, link di deskripsi semua. Yes. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.